teman-teman, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Dan di video kali ini aku bakalan ngejawab lagi nih pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tulis di kolom komentar maupun yang kalian DM ke aku. Jadi ini udah seminggu ya aku nggak bikin video. Dan kali ini aku bakalan bikin video karena pertanyaan kalian tuh udah numpuk banget, udah banyak banget yang masuk. Dan ini tuh detik-detik kalian pengumuman ya. Kalau nggak salah besok kalian udah pengumuman. Lusa apa besok? Pokoknya tanggal 26 tuh kayaknya kalian udah pengumuman. Jadi ini tuh benar-benar udah deg-degan banget. Kalian pasti udah nyut-nyutan kan, udah antara lulus apa enggak ya. Udah khawatir banget nih dengan hasil yang udah kalian lalui dan udah kalian lakuin tes-tesnya. Jadi di sini tuh aku mau cari channel aku dulu. Jadi aku mau baca komentar yang di video terakhir aku ya. Aku mulai paling bawah dulu, ini tuh di YouTube. Nah, DM itu nanti aja karena ini tuh aku videonya pakai HP aku sendiri. Jadi agak susah sih kalau mau ngeliat DM. Aku mulai paling bawah dulu. Ini tuh pertanyaan dari Nasmi Kertiningsi. Mbak, apa ortu boleh nengok ke asrama? Jadi pertanyaan itu sebelumnya udah pernah aku jawab kalau nggak ada yang namanya sistem jenguk-menjenguk. Jadi orang tua tuh nggak boleh banget ya buat ngejenguk kita. Walaupun kita sakit, kita tuh tetap harus masuk di poliklinik di instansi kita masing-masing ataupun di sekolah kita masing-masing. Bukannya orang tua yang ngejenguk kita. Jadi orang tua tuh nggak boleh yang namanya jenguk-menjenguk, apalagi dimasukin ke dalam kamar. Itu nggak boleh sama sekali. Jadi barak itu adanya di belakang, agak belakang. Sedangkan pintu masuk yang depan tuh dijaga satpam banget. Dan itu tuh orang tua tuh batasnya sampai hanya dengan satpam. Jadi kalaupun ada titipan barang ataupun apapun itu hanya bisa sampai satpam aja, kecuali emergensi ya, ataupun kecuali orang tua kalian udah dapat izin dari pengasuh untuk ketemu kalian. Dan itu pun nggak semua diizinin ya, itu ada pertimbangan khusus dari pengasuh untuk orang tua yang diizinin ketemu dengan anaknya atau tidak. Yang jelasnya peraturannya tuh nggak ada yang namanya sistem jenguk-menjenguk. Terus pertanyaan dari Afif Sulfan, maksud berat badannya tuh kayak obesitas gitulah kak, cuman masih tingkat 1 gitu kak. Ya ini mungkin berkaitan dengan overweight dan udah aku jelasin di sebelumnya. Ya mungkin sih, karena kalau obesitas itu udah tingkatan paling parah kan, udah yang berat banget. Terus pertanyaan dari Jepri Andi, Assalamualaikum kak, izin bertanya, tinggi badan saya 180, berat saya 50, kira-kira masih ada peluang lolos nggak ya kak? Buat teman-teman yang mungkin bisa bantu jawab, Bismillah lolos PKTJ, amin, semoga lolos. Nah, ini tuh pertanyaannya seputar underweight kayaknya, karena ini tuh tingginya 180 dan beratnya 50. Nah, ini tuh underweight nanti aku bahas karena tadi aku baca ada pertanyaan juga seputar underweight ini. Semoga anak saya lulus Poltrada, amin. Kak, untuk libur semester sama hari raya lebaran ada nggak kak? Kalau ada biasanya dikasih libur berapa hari? Nah ini tuh pertanyaannya menarik banget. Jadi di Taruna itu ataupun di sekolah perhubungan itu hanya ada 2 libur teman-teman. Itu libur Natal dan Tahun Baru dan libur Lebaran. 2 libur itu aja nih yang kalian libur teman-teman. 2 libur ini kalian tuh liburnya 2 minggu. Kalau untuk libur lebaran, kalian 1 minggu sebelum lebaran dan 1 minggu setelah lebaran, itu libur kalian. Kalau libur tahun baru itu 2 minggu libur tahun baru. Biasanya itu akhir tahun sama awal tahun, seminggu-seminggu. Jadi teman-teman hanya 2 libur itu yang bakalan kalian milikin kalau kalian udah masuk sebagai seorang taruna. Jadi hanya 2 kali dalam setahun ini nih kalian memiliki libur panjang. Sisanya tuh libur-libur paling kalau misalnya tanggal merah hari Jumat, kalian bisa dipulangin Kamis, ataupun tanggal merah hari Senin, kalian bisa masuknya hari Senin. Jadi hanya libur-libur seperti itu aja. Kalau untuk libur panjangnya ya hanya 2 itu, libur tahun baru sama libur lebaran. Dan itu 2 minggu teman-teman. Kak doain saya ya semoga lulus, amin. Izin kak, kalau badar underweight gimana? Nah ini tuh pertanyaan yang sama ya seperti tadi. Sebenarnya kalau untuk underweight sama overweight yang nggak terlalu itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi kalian pada saat masuk taruna yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus. Semua badan kalian tuh bakalan hampir sama rata, hampir mirip karena kegiatan di dalam sana tuh benar-benar diatur, benar-benar teratur banget. Jadi makan kalian diatur, tidur kalian diatur, belajar kalian diatur, semuanya diatur. Jadi badan kalian nanti juga teratur. Badan kalian bakalan ikut perfeksional. Pokoknya badan kalian yang kurus jadi gemuk, yang gemuk jadi kurus. Badan kalian bakalan sama semua teman-teman. Izin kak, jika ada bekas jahitan operasi di perut, apakah bisa menggagalkan di tes kesehatan?
Nah, kalau bekas jahitan operasi itu dilihat dulu, kalian operasi karena apa? Apakah karena ada penyakit berat apa enggak? Ataupun penyakit kalian nantinya tuh bisa kambuh atau bisa kembali enggak? Ataupun karena jahitan itu bakalan mengganggu aktivitas kalian atau enggak. Jadi kalau misalnya itu enggak mengganggu aktivitas kalian, itu enggak apa-apa. Terus Kak izin bertanya, apakah surat perpindahan prodi jika disetujui apakah auto lulus? Kalau untuk pindah prodi ini tuh nggak ada yang namanya auto lulus ya. Jadi semuanya tuh ada pertimbangan dan ada kualifikasinya masing-masing. Cuman pindah prodi ini tuh membantu kalian agar peluang kalian tuh lebih besar seperti itu teman-teman. Izin bertanya Kak, pada tingkat 1 kapan saja orang tua dapat mengunjungi kita di kampus? Jangankan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 tuh nggak boleh sama sekali ya dikunjungin sama orang tua. Apalagi tingkat 1 yang notabene masih dalam proses pembentukan, yang masih dalam proses karantina. Tingkat 2 sama tingkat 3 aja tuh nggak boleh, apalagi tingkat 1 ya teman-teman. Jadi pertanyaan itu banyak banget apakah boleh dikunjungin apa enggak. Jadi jawabannya tetap aku tegasin nggak ada yang namanya sistem kunjung mengunjungi ya teman-teman. Kak izin tanya, pada saat wawancara ditanya prestasi, saya nggak punya prestasi itu mempengaruhi nilai ya nggak? Ya kak. Hmm, jadi aku pikir jawaban ini tuh nanti aku bahasnya di channel satunya ya, yang di channel Taruna Perhubungan itu, karena channel itu nanti aku bakalan balikin ke channel aku kembali yang tentang review-review. Jadi aku bakalan ngebahas nih untuk kalian yang mau ikut si Pencatar 2022 di channel Taruna Perhubungan. Kalian tinggal klik aja ya di description box linknya untuk aku bahas di channel Taruna Perhubungan untuk mempersiapkan diri kalian di si Pencatar 2022. Dan ini tuh pertanyaannya kayaknya ini tuh nantinya ini tuh mau daftar si Pencatar 2022. Jadi khusus di video kali ini aku bakalan fokus ke kalian yang udah melakukan tes aja. Untuk kamu yang mungkin mau bertanya tentang seputar si Pencatar 2022, silahkan nanti ya kalian subscribe channel yang Taruna Perhubungan, dan disitu bakalan aku bahas ataupun bimbing kalian mulai dari SKD, TPA, ataupun sampai tes terakhir. Selanjutnya kalau bawa kamera emang boleh Kak, soalnya pernah dilihat di IG-nya Taruna-Taruna kok pada upload foto bareng gitu. Nah untuk kamera ini tuh juga terbatas ya, apalagi untuk tingkat 1. Tingkat 1 itu belum boleh bawa kamera sama sekali. Yang boleh tuh hanya yang emang udah ditugasin untuk dokumentasi. Pokoknya yang boleh bawa kamera tuh emang khusus dokumentasi aja. Jadi kalian tuh yang tingkat 1 nggak boleh bawa kamera. Kecuali tingkat 3. Tingkat 3 itu kadang dibebasin ya untuk membawa kamera. Jadi kalau tingkat 3 kalian boleh bawa kamera. Kalau tingkat 1 jangan coba-coba membawa barang yang nggak dianjurin oleh instansi. Karena kalian tuh yang tingkat 1 nantinya udah ditentuin nih, udah ada di listnya, kalian hanya boleh membawa apa aja. Terus pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Kak tentang kecemasan saya. Wah ini panjang juga nih pertanyaannya. Kata kakak kan laptop dipakai kalau udah diminta di kampus. Berarti kalau kuliah di PIP Semarang, saya orang Batam, orang tua saya harus terbang dari Batam ke Semarang ngantar laptop gitu Kak. Gini ya, aku kasih solusi yang tepat untuk kalian laptop ini. Nah, kalau laptop kalian bawa aja, cuman kalian bisa titipin di ruang pengasuh ataupun dititipin di keluarga kalian di Semarang. Nah, pada saat kalian dirilis membawa laptop, itu berarti kalian udah butuh banget menggunakan laptop. Akan ada pelajaran yang akan membutuhkan laptop. Nah, solusi untuk misalnya kalian gak bawa laptop nih dari kota kalian pas kalian mau masuk, kalian bisa pinjem ke teman kalian laptop itu. Tapi nanti kalian dirilis itu mungkin kalian bakalan dapat libur dulu. Jadi kalian bisa pulang ke daerah kalian, ataupun kalian kalau misalnya nggak pulang ke daerah kalian dulu, kalian bisa bawa kok pada saat kalian mau masuk, dan kalian bisa titipin di keluarga kalian di sana ataupun di ruang pengasuh. Tapi sepengalaman aku belum ada orang yang titip laptop di ruang pengasuh. Jadi mereka titip di keluarga mereka di sana ataupun titip temen mereka di sana, ataupun memang dia tuh pada saat weekend pertama orang tuanya dateng ngunjungin dia, seperti itu teman-teman. Nah itu pertanyaan keduanya. Terus kalau pesiar yang lain pulang saya tinggal di kampus aja boleh nggak Kak? Kan rumah saya di luar daerah. Sebenarnya tinggal asrama itu boleh banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau tinggal di asrama boleh, kalau misalnya kalian weekend boleh. Tapi aku yakinin ya ke kalian, aku tegasin ke kalian, kalian pada saat udah karantina nih 3 bulan pertama kalian tinggal, pada saat libur pertama kalian pasti ngebet banget pengen keluar, kalian pasti nggak betah di asrama.
dan kalian pengen banget keluar. Dan itu pada saat kalian udah karantina, itu kalian udah punya keluarga baru teman-teman, kalian udah punya teman baru, keluarga baru, dan kalian bisa pulang ke rumah teman kalian itu. Ataupun kalian bakalan nemuin teman-teman kalian satu kontingen, kayak kalian tuh punya temen dari daerah yang sama ataupun luar daerah yang sama-sama nggak punya keluarga di sana, sama-sama nggak punya kerabat di sana. Kalian bisa gabung sama teman-teman kalian, bisa nginep di rumah teman kalian, maupun bisa tinggal di satu tempat kontingen kalian. Jadi tenang aja teman-teman, jadi Taruna itu ada yang namanya kontingen. Jadi sedaerah kalian bakalan kumpul semua, dan mereka tuh bakalan ngebantu banget kalian untuk hidup di perantauan nih, hidup di daerah yang bukan daerah kalian. Jadi tenang aja, kalian bakalan dapat yang namanya satu kontingen. Terus pertanyaannya, tingkat 1 nggak boleh bawa uang, kalau bawa ATM juga nggak boleh kak. Nanti kalau ada pembayaran mendadak gimana kak? Jadi Taruna itu nggak ada yang namanya pembayaran mendadak, semuanya udah diberitahukan terlebih dahulu. Dan untuk perintilan-perintilan, paling kalian bayar SPP, nggak ada tuh yang namanya bayar buku, nggak ada yang namanya bayar ini, bayar itu. Jadi Taruna itu nggak kayak mahasiswa ya teman-teman, banyak banget pembayaran yang bayar buku, bayar ini, bayar itu. Kalau di Taruna itu nggak ada yang namanya pembayaran mendadak teman-teman. Yang keempat itu adalah baju seragam kedinasan. Kan press body itu yang jahit itu kampus apa kita sendiri? Maaf kak, pertanyaannya banyak, mohon di nggak apa-apa kok. Pertanyaan itu gratis dan jawabannya pun gratis, jadi kalian nggak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya, karena ini tuh di sini tuh kita akan berbagi pengalaman ataupun berbagi ilmu sama kalian. Nah untuk baju seragam itu ya bener banget, kalian tuh harus press dan itu jahit sendiri teman-teman. Jadi nanti kalian dikasih jarum sama benang, kalian jahit pakai tangan sendiri, nggak ada yang namanya jahit dari kampus. Aku dulu juga seperti itu, aku jahit sendiri pakai tangan teman-teman. Padahal jujur waktu aku pertama masuk gak bisa jahit sama sekali, jadi jahitannya tuh agak berantakan. Ya mau gimana lagi, tuh udah aturan dan perintah yang harus segera kita lakuin, dan posisinya tuh kita nggak boleh keluar, jadi kita nggak boleh ke tukang jahit sama sekali. Nah terus pertanyaannya kak, di Poltek Bank pas udah keterima langsung dikasih tahu juga kah nanti bakal ditempatin di mana? Misal sama kayak STTD gitu. Kalau di Poltek Bank itu nggak ada yang namanya langsung tahu penempatan, nggak. Jadi kalian harus melakukan pendidikan 3 tahun dulu, nanti setelah lulus baru kalian tahu seputar penempatan itu. Pertanyaan selanjutnya kak, kalau batas visus mata berapa ya kak? Ini tuh udah aku jelasin sebelumnya, jadi kalian bisa lihat di video sebelumnya ya tentang visus mata ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu untuk kuota perempuan setiap prodinya berapa kak? Jadi untuk kuota perempuan tuh nggak ada yang namanya kuota perempuan, kuota laki-laki. Semua harus mengikuti kualifikasi ataupun semua bakalan ikut rankingan. Cuman biasanya kalau untuk teknik yang agak susah itu biasanya ceweknya agak sedikit. Misalnya untuk yang kayak administrasi, komunikasi penerbangan, lalu lintas udara yang bukan teknik itu biasanya ceweknya banyak. Terus pertanyaan selanjutnya, izin bertanya kak, misal ada taruna tapi dia asal dari kota lain dan gak memungkinkan untuk pulang ke rumah. Nah saat pesiar weekend itu apakah tetap bermalam di barak? Terima kasih kak. Nah ini tuh udah aku jelasin sebelumnya, kalian tuh bakalan dapat yang namanya kontingen. Jadi kalian bisa ketemu nih sama orang yang senasib sama kalian, dan kalian tuh bakalan gak betah di asrama pada saat kalian melakukan weekend pertama. Karena kalian merasa bahwa 3 bulan nih kita di asrama gak pernah keluar, gak pernah ngeliat dunia luar. Jadi kalian pada saat weekend pertama nih, kalian pasti excited banget untuk yang melakukan yang namanya weekend pertama. Itu kalian bisa tinggal di rumah teman kalian, di rumah, karena kalian bakalan dapat teman baru, keluarga baru di sana nantinya. Kalau misalnya tinggal di barak apa enggak itu bisa sebenarnya, tapi biasanya pengasuh tuh menyarankan kita untuk pulang, karena mungkin pengasuh kasihan sama kita, udah berbulan-bulan kita nggak pernah keluar, nggak pernah ngeliat dunia luar, nggak pernah makan bebas. Jadi nanti pengasuh bakalan nyaranin kalian banget buat pulang, dan bakalan ngebantu kalian buat bicara sama temen kalian buat tinggal di rumah kalian. Terus pertanyaan selanjutnya kak, kalau saya dari Magelang terus sekolah di Poltek Surabaya bisa pulang ke rumah kapan ya? Sedangkan untuk menempuh jaraknya sudah lama. Ini tuh pertanyaan kalian tuh hampir mirip semua ya, masalah perpulangan ataupun masalah weekend. Kalian bakalan ngerasain sendiri kok kalau udah masuk di sana, bagaimana kekeluargaan kalian di sana, bagaimana ikatan persaudaraan kalian di sana. Kalian bakalan ngerasain banget, dan kalian nggak perlu khawatir masalah pulang kemana ataupun rumah kalian di mana. Kalian bakalan dibantu sama teman-teman kalian, jadi kalian gak perlu khawatir masalah rumah atau pulang kemana. Terus ini, oh iya kak, kalau tingkat 1 awal kan wajib 3-5 bulan gak boleh keluar kampus. Nah setelah masa wajib asrama selesai, apakah langsung pelantikan? Di pelantikan itu pada saat
Oh ya, aku lupa bilang nih, kalau pelantikan itu pada saat kalian udah melakukan yang namanya bada tukar, biasanya sebulan ataupun 2 minggu. Kalau kalian udah melakukan itu bakalan kalian melakukan pelantikan teman-teman. Jadi orang tua kalian tuh diundang untuk memasangkan wing pendidikan di dada kalian. Jadi itu tuh momen paling mengharukan menurut aku, karena orang tua kalian datang untuk pertama kalinya nih, orang tua kalian datang melihat kalian, dan itu bakalan ada banyak banget perubahan dari diri kalian. Yang pertama pastinya karena kepala kalian pelontos botak licin, yang kedua karena kulit kalian bakalan berubah menjadi hitam teman-teman. Dan itu tuh kebanggaan tersendiri ya, orang tua kalian datang untuk masangin wing ke kalian pada saat kalian pelantikan. Jadi pelantikan itu pada saat kalian udah melakukan yang namanya masa pembentukan karakter taruna. Itu biasanya sebulan apa 2 minggu, itu orang tua kalian datang. Terus Kak, senioritas sepertinya masih sangat kental di sekolah kedinasan. Saya mau tahu cerita kasus taruna meninggal dianiaya seniornya. Nanti bakalan aku jawab ya masalah senior junior ataupun taruna tingkat 1 bagaimana. Jadi kalian stay tune terus aja. Di sini tuh aku jawab yang jadi bakalan aku rangkum semua kok masalah junior ataupun senioritas ini, karena aku sendiri tuh masih pernah mengalami keras-kerasnya dunia taruna, ya, dan aku bakalan cerita semua ke kalian masalah taruna tingkat 1. Tapi jujur aku bakalan cerita dan bakalan aku filter ya, karena ada beberapa yang gak boleh diceritain secara luas dan ada beberapa pengalaman yang bisa diceritain. Jadi bakalan aku rangkum semua yang di video tingkat 1 nanti ya teman-teman, jadi stay tune terus aja. Terus izin bertanya Kak, nanti kalau pas pengumuman tohir, semua nama peserta dicantumkan atau cuman yang lulus aja ya Kak? Biasanya itu yang lulus aja ya dicantumin namanya pada saat pengumuman. Jadi ketahuan bahwa kalau misalnya nama kalian ada berarti kalian lulus, kalau nama kalian gak ada berarti kalian gak lulus. Seperti itu, tapi nanti kita lihat aja gimana pembaruan dari pengumuman si pencetar ini. Izin bertanya Kak, rumah orang tuaku di Bandung dan sedangkan aku daftar di STIP. Misal amin aku lolos, apa boleh nanti bawa HP? Masalah HP udah aku tegasin di video-video sebelumnya ya. Kalau misalnya kalian jauh, kalian boleh bawa HP dengan catatan titip di ruang pengasuh. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa lihat video sebelum ini. Ini infonya jelas, padat, dan akurat. Alhamdulillah, di sini tuh aku pure mau berbagi sama kalian menurut pengalaman aku sebagai seorang taruna. Kak, apakah kita harus nyewa rumah di luar kampus untuk menyimpan pakaian? Banyak banget sih yang melakukan ini, banyak banget kemarin tuh teman-temanku yang nyewa rumah yang dari luar. Tapi ternyata ini tuh nggak efektif teman-teman, karena kalian menyewa rumah, tapi kalian nggak tempatin. Contoh kalian nyewa rumah, pas kalian masuk 3 bulan nggak keluar nih. Berarti 3 bulan itu kalian nyewa rumah, tapi kalian bayar terus tapi nggak ditempatin, jadi sayang banget, itu nggak efektif banget. Jadi kalian nggak usah nyewa rumah teman-teman. Jadi kalian bisa bawa barang yang diperlukan aja. Nanti pada saat kalian mendapatkan libur yang panjang, kalian bisa pulang ke rumah kalian untuk ngambil barang-barang yang mungkin kalian bisa pakai kesehariannya. Karena pada saat kalian keluar asrama, itu tuh kalian nggak menggunakan baju sama sekali. Menurut aku, kalian pasti hanya menggunakan baju tidur aja. Kalian tuh keluarnya bentar aja teman-teman, jadi nggak ada kesempatan buat jalan-jalan dulu, buat ini itu dulu. Kalian benar-benar hanya menggunakan pesiar pertama kalian itu untuk istirahat full dan makan makanan yang kalian inginkan. Ini tuh sesuai pengalaman ya teman-teman. Jadi sewa rumah ini itu tuh menurut aku nggak efektif banget teman-teman, itu hanya merugikan kalian. Jadi menurut aku tuh nggak usah. Kalau kalian mau lebih jelasnya saran dari aku mengenai rumah ini, kalian bisa langsung DM aja ke Instagram, karena di sini tuh nggak bisa aku jelasin secara melebar. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa langsung DM aja. Kak, untuk tes bakat yang harus ditunjukkan, ini tuh pertanyaannya kayaknya si pencotar 2022 ya. Jadi kalian bisa tinggal subscribe aja channel baru aku, Taruna Perhubungan. Di situ bakalan aku jelasin semua ataupun bimbing kalian untuk si pencotar 2022. Kak, misal ada cowok soft boy, tapi semenjak daftar kedinasan dia berubah sifatnya, tapi selama mengikuti tes kedinasan masih ada soft boy-nya. Sifat tegasnya, kira-kira soft boy ini maksudnya laki-laki lembut yang agak itu ya. Oke. Gimana ya? Aku tuh gak ngerti sih sebenarnya masalah soft boy ini. Intinya pada saat kalian melakukan tes tuh di situ semuanya dinilai ya, dari kepribadian kalian soft boy ataupun hard boy, itu semuanya dinilai di situ. Jadi menurut aku
Kalau misalnya kalian mau berhenti softboy, berhentilah pada saat mau melakukan rangkaian tesnya. Karena di rangkaian tes itulah kalian dinilai. Dan sepengetahuan aku, teman-temanku tuh nggak ada yang softboy ya. Iya sih, nggak ada sih taruna yang softboy. Mungkin dulunya pernah ada yang softboy, tapi pada saat masuk tuh aku nggak pernah ngelihat yang softboy gitu. Jadi menurut aku kalau kalian mau berhenti softboy, berhentilah pada saat mau melakukan rangkaian tes. Karena di rangkaian tes kalian bakalan dilihat ataupun dinilai. Nah teman-teman, hanya itu yang bisa aku jawab ya di pertanyaan kali ini. Dan mungkin kalian bisa bertanya di kolom komentar. Aku tuh bahagia banget kalau misalnya nantinya kalian lulus dengan udah melihat video-video aku nih, tips-tips untuk lulus si pencatar, dan kalian lulus beneran. Itu tuh aku bahagia banget. I proud with myself. Jadi aku bener-bener bangga sama diri aku kalau misalnya kalian lulus setelah melihat video-video aku, karena itu berarti aku udah berhasil menjadi orang yang bermanfaat. Walaupun memang hanya sedikit yang bisa aku bagi ke kalian, setidaknya aku bisa bermanfaat sedikit aja untuk kalian bisa lulus si pencatar ini. Jadi semangat terus untuk kalian yang menunggu detik-detik pengumuman. Kalian yang tes, aku tuh yang deg-degan untuk menyambut pengumuman kalian ini. Mohon maaf banget kalau misalnya di video ini tuh ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.